Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mengajarkan cara melakukan settingan IP kamera ICC dengan aplikasi update terbaru ya. Kemudian kamera yang akan kita setting adalah R302 Intent. Baik. Dalam paket kamera ini sudah lengkap ya, udah ada skrup dan kunci L, terus bracket untuk tembok ataupun plafon ya. Dan ada juga user manual ya. User manual ini sudah sangat lengkap ya, dan settingannya sangat gampang. Nanti kita akan melakukannya bersama-sama. Dan ini ada adaptor kabel power terhubung kamera. Baik, pertama-tama sebelum kita melakukan settingan, sebaiknya saudara-saudara riset dulu kameranya, baru kita setting ya. Untuk Anda yang ingin merekam hasil rekaman di kamera langsung, bisa tambah memory card. Di sini sudah saya terpasang ya. Dan kita reset dengan tombol reset, tahan selama 5 detik. Restore factory settings. Please don't power off. Sekarang kita beralih ke aplikasi ya, sambil tunggu. Oke. Untuk kamera ini sesuai judulnya ya, adalah menggunakan aplikasi ICC. Untuk Anda yang belum punya aplikasi tersebut, silahkan download di Google Play, dan setelah download, jalankan aplikasi. Ya. Di sini di pertama kali kita masuk aplikasi akan menampilkan layar login. Kita bisa melakukan settingan melalui local login yang ada tanda orang plus ini, dan akun login. Saya rekomendasi menggunakan akun login karena kalau dengan akun login settingannya lebih lengkap dengan fitur-fiturnya, dan suatu saat ketika saudara-saudara melakukan penggantian handphone, tidak perlu lagi melakukan settingan, tinggal login aja ya. Untuk Anda yang belum punya akun login, silakan melakukan pendaftaran, dan setelah melakukan pendaftaran kita akan login sesuai dengan akun yang terdaftar tadi. Login. Begitu kita login, ini pada device list masih kosong, berarti masih baru ya. Kita bisa melakukan settingan pertama dengan klik tanda plus kanan atas ya. Kemudian masuk ke add kamera dan next step ya. Di sini ada WiFi, nama WiFi, dan password ini adalah password WiFi. Oh ya, ini sebelum melakukan settingan kamera ini, kita perlu koneksi dulu. Handphone kita perlu koneksi dulu ke WiFi yang ingin dihubungkan dengan kamera ya. Contoh saya menggunakan WiFi saya yang zona CCTV. Setelah itu, di sini pada layar ini isinya adalah WiFi yang terhubung dengan handphone kita juga. Setelah ini, mari kita confirm dan confirm lagi. Connecting. Please wait.
kita tungguin. Koneksi kamera ke jaringan ini kadang-kadang tergantung wifi di lokasi ya. Kalau wifi terlalu sibuk seperti wifi saya saat ini koneksinya akan lebih memakan waktu. Kita tunggu saja sampai terhubung. Oke, ini sudah terhubung ya, cuma belum ada notifikasi dari kameranya. Oke, ini sekarang kita udah masuk pada layar untuk melakukan proteksi password kamera. Ini password adalah untuk kamera ya, jadi bebas asal jangan lupa ya. Misalnya contoh ini saya kasih passwordnya 1234. Oke, confirm. Dan ini adalah untuk isi device list, isi nama kamera ya. Kita bebas bisa ngisi, bebas sesuai dengan ruangan yang ingin diisi sesuai namanya, ataupun klik yang sudah ada, kita tinggal pilih ya. Oke, kemudian save ya, next step ya, done. Oke. Ya, di sini kita sudah masuk ke device, sudah ada device yang tersambung ya. Oke, biar lebih detail sebentar. Baik. Untuk streaming kita tinggal klik aja device yang sudah kita setting tadi. Oke. Terus untuk kameranya sendiri kita bisa akses PTZ langsung dari layar kiri kanan, dan bisa juga full screen paling kanan. Oke. Ya. Koneksi bisa SD atau HD. Kalau SD berarti kualitas standar ya. Ini jika kita mengalami gangguan jaringan atau jaringan kita agak lemot ya, biasanya kita pakai SD aja supaya tidak mengganggu koneksi kita atau streaming kita ke CCTV kita. Di sini ada mikrofon ya. Dia suara dua arah. Tekan tahan, tes suara. Ini suaranya agak grossing karena ini handphone terlalu dekat dengan kamera ya. Oke. Kemudian di sini ada auto track. Auto track, kita nyalakan auto track ini artinya kamera akan mengikuti gerakan. Contoh, kita masuk. Jika saya menaruh sesuatu, kamera mengikuti. Oke. Kemudian untuk fitur ini saya matikan dulu ya, dan kita akan lanjut ke cruiser control. Di sini fungsinya adalah pengalamatannya. Ini untuk alamat sorotan kamera pada sorotan tertentu, dan kita bisa merekam di fitur ini. Misalnya 1, 2, dan 3. Ini contohnya adalah contoh ini kamera. Sebentar ya.
contoh. Baik, kita ke contoh. Ini contoh saya ada bikin 1, 2, 3 sesuai dengan yang tadi 1, 2, 3 ya. Misalnya ini sekarang saya menggerakkan posisi ini. Ini kan koneksi saya mengalami gangguan sebentar ya. Contohnya ini saya mengarahkan dulu kamera ke angka yang saya bikin tadi. Sebentar, saya posisikan dulu ya. Misalnya kamera sekarang pada posisi ini, saya kasih cursor, saya kasih nomor 1, tekan nomor 1 sudah add, kemudian saya geser ya pada posisi nomor 2, save 2, dan saya geser lagi pada posisi 3, saya save lagi nomor 3. Nah, angka cursor ini tour pada saat kita tekan nomor 1, kamera otomatis menghadap ke 1 yang sudah kita save tadi. Kalau kita tekan angka 3, kamera akan ke alamat nomor 3 tadi ya. Oke, baik, untuk fitur ini sudah. Kemudian kita akan melakukan masuk ke dalam settingan. Di sini ada basic ya, ini nama masih bisa diganti sesuai dengan keinginan. Ini untuk flip ya, flip misalnya kamera terpasang di plafon dan gambar terbalik, kita bisa flip supaya tidak terbalik. Ini adalah volume untuk speakernya kamera. Dan kemudian kita masuk ke password management. Ini kita bisa ganti password suatu saat ya. Alarm ya, ada alarm open, berarti alarmnya aktif ya untuk motion detectnya. Dan ini ada human shape detection, berarti ini untuk membaca pergerakan manusia ya, kurang lebih fungsinya samalah dengan motion detect ya. Untuk sensitivity kita bisa high atau low atau middle ya. Baik, dan di sini ada close store ya, cloud service. Cloud service ini berarti melakukan penyimpanan di cloud server ya. Nah, ini ada free trialnya 3 hari ya. Kemudian untuk jika ingin memperpanjang bisa melakukan pembelian. Nanti saudara bisa browsing, lihat-lihat sendiri ya. Kita keluar dari ini, kembali ke sini ya. Ini record setting ya, record. Oke. Untuk hasil rekaman bisa kita pilih. Kalau ingin lebih hemat memori, otomatis ya kita bisa pilih bad atau worse. Oke ya. Sekarang kita masuk ke store management
Ini memory cardnya kita format dulu. Sampai selesai ya. Oke, ini sudah sukses, sudah format ya. Dan kemudian kita ini ada advance, ini auto track sama. Tadi kita bisa langsung setting di aktifkan melalui layar utama ya. Di sini ada network setting. Network setting ini adalah untuk mengubah koneksi jaringan WiFi antara kamera ke router. Seandainya kamera ingin dihubungkan ke router lain, silakan pilih router yang ingin dihubungkan, kemudian masukin password. Oke. Ya. Dan kita juga bisa melakukan update di sini kalau ada versi baru, dan reset atau reboot. Oke. Untuk ini, untuk menu-menu di sini saya rasa cukup. Sekarang kita akan masuk ke playback. Tinggal masuk aja. Kalau playback, ini ada playback. Video lokal, cloud video berarti video yang tersimpan di cloud server ya. Kalau kita tidak punya paket cloudnya, berarti kita nggak bisa melakukan playback dari cloud video. Ini kita masuk aja ke video ya. Ini sudah ada rekamannya. Oke. Untuk jam kita geser, untuk tanggal kita pilih, sesuaikan. Oke, baik. Untuk ini saya rasa udah cukup. Kemudian saya akan melakukan tambahan untuk settingan ini yang lebih canggih. Oke. Kamera akan saya hubungkan ke MVR saya. Coba diperhatikan. MVR sudah terhubung ke router yang sama dengan koneksi jaringan yang sama ya. Kemudian kita akan melakukan settingan, searching. Ini kameranya ya. Kita bisa searching yang di atas, kemudian klik 2 kali untuk add kameranya, kemudian masukin password kamera yang tadi saya bikin 1 2 3 4, enter. Oke. Ya, kamera sudah nyala. Tunggu sebentar, saya ulangi. Untuk settingan ini saya hapus dulu karena memang saya alami. Terus kita add 2 kali ya. Ini sudah nyala, jangan lupa di apply dan exit. Oke. Ini kameranya saya copot dulu kertasnya, soalnya terlalu jelek untuk hasilnya kalau ditempel. Hasilnya sebenarnya sih sangat bagus sekali ya. Dan di sini saya akan memperkenalkan fitur alarmnya. Kita masuk ke main menu, alarm setting. Sebelum masuk ke alarm setting, kita akan mencocokkan settingan di PTZ control. Kita ini posisi di kamera channel 2 ya. Channel 2 berarti kita klik kanan, masuk ke PTZ control. Untuk PTZ control ini kita butuh setting, misalnya ini 3 kita sesuaikan aja.
karena ini contoh 3, kita sesuaikan aja supaya tidak bingung ya. Ini start, ini saya add dulu preset ya. Kemudian saya akan melakukan geser ya, sebentar ke nomor 2 dan saya pilih 2, kemudian saya add lagi ya. Lanjut geser ke nomor 1, saya pilih nomor 1, add lagi ya. Kemudian masuk ke advance, ini ada tour, start dan tanda plus, min, kita tambah dengan klik tanda plus. 1 add, kemudian 2 add, dan 3 add ya. Oke, keluar. Kemudian kita bisa start tournya yang tadi kita bikin. Kamera akan jalan otomatis sesuai yang di program tadi ya. Start. Start lagi. Oke, mulai 1 2 1. Oke, stop. Oke ya, untuk ini kira-kira tinggal disesuaikan aja ya. Oke, kita keluar, kemudian kita akan masuk ke dalam menu alarm di motion detect. Pada channel 1 saya udah ada settingan kamera ya. Kamera saya pakai kamera ini. Ini contoh settingan adalah pada channel 1 saya akan melakukan settingan dengan menghubungkan atau trigger ke kamera 2 jika terdeteksi motion. Contoh ini saya enable. Terus di sini PTZ aktivasinya saya misalnya nomor 2 saya bikin preset, saya bikin tour nomor 1, kemudian saya oke ya, dan oke ya. Otomatis kalau misalnya kamera 1 dapat gerakan, tournya akan jalan ya. Ini sudah jalan ya. Contoh sebentar, ini kayak sepertinya ada settingan yang belum lengkap. Motion set tool 1, oke. Sensitif, oke. Ya, ini udah jalan. Ini dia telat terhubung karena koneksi saya seperti tadi kita melakukan settingan ya. Kalau jaringannya stabil seharusnya sih lancar banget. Oke, baik. Kemudian selain tour kita juga bisa pilih cruiser tadi atau preset yang kita bikin. Misalnya kalau misalnya ada gerakan, kamera akan hadap ke posisi nomor 3. Kalau ini jaringan stabil, jadi cepat ya. Ini saya akan melakukan geser kembali
saya akan melakukan geser kembali. Misalnya saya ke nomor 1, kamera arah ke nomor 1 ya, terus saya ada gerakan, kamera akan langsung pindah ke nomor 3. Ini artinya misalnya kamera yang ini outdoor dipasang di luar dan untuk alarmnya terhubung dengan kamera yang ini. Pada saat kamera ini mendapatkan ada orang akan masuk ke dalam rumah dan kamera ini disetting alamat misalnya nomor 1 menghadap ke pintu masuk, secara otomatis kamera ini memberi perintah kamera ini untuk langsung melakukan monitoring ke arah pintu. Jadi ada orang masuk, kamera ini sudah standby ya. Dan tentu saja kegiatan aktivitas orang yang masuk lewat pintu akan terekam ya. Ini contoh misalnya saya bikin pintu ruangan dan belakang. Kita bisa setting alamat nomor 3 di belakang, dan kemudian kalau misalnya ada kamera yang di belakang itu, untuk alarmnya juga motionnya juga dihubungkan dengan kamera nomor 2, otomatis kamera yang di belakang, misalnya di belakang rumah atau di belakang halaman atau di mana, kalau mendapatkan deteksi gerakan atau ada orang yang melakukan kegiatan aktivitas di luar sepengetahuan kita, kamera ini kita bisa langsung mengarahkan dengan sorotan ke arah belakang ya, misalnya melalui misalnya pintu belakang. Dan begitu dari depan ada orang masuk melalui pintu, jadi kamera ini juga langsung pindah ke pintu utama ya. Ini adalah fitur canggih dari kamera ini dan MVR yang tentunya yang cocok ya, yang bisa melakukan settingan seperti ini. Saya kira ini sudah cukup. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen. Saya akan berusaha untuk membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara. Baik, untuk video kali ini saya rasa sudah cukup ya. Mungkin bahasa saya yang kurang bagus ya. Baik, sekian, terima kasih.